Yang di belakang dengar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai para alim ulama, para kiai. Yang saya cintai, saya hormati para haji, para hujjah, tokoh masyarakat yang ada di sini, warga Bilabong. Yang saya hormati, saya cintai ketua panitia dan timnya. Saya hormati sipil masyarakat TNI maupun Polri. Yang saya hormati warga Bilabong. Betul. Mudah-mudahan tidak bubar dari peringatan Maulid ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit, terutama yang ngomong nih, mohon maaf kalau suaranya ringan nih. Dua-duanya buntu. Hidung Habib dua-duanya buntu, efek pancungan. Jadi kalau suara Habib ringan, minta maaf. Boleh kan Bu? Pakai beruntung yang gak maju kayak Habib, pakai enak. Gelombang udaranya banyak, lebar. Kalau Habib sempit gelombang udaranya, capek sedikit buntu langsung. Yang penting jangan buntu dompetnya ya. Betul Bu? Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, sakit zahir maupun sakit batin. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang punya utang lunas utangnya. Banyak yang utang kayak ini Bu, banyak utangnya, cicilannya masih banyak. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan selesai Maulid utangnya lunas berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi besok-besok ibu-ibu kalau beli cash, insya Allah suaminya makin sayang, makin banyak kasih duitnya. Amin. Ada yang ngelotok satu beb, saya gak punya suami. Ada janda gak? Banyak. Inna lillahi. Kita doakan yang gak punya jodoh, gak punya suami, dapat suami insyaallah. Yang duda bapak-bapak mudah-mudahan dapat istri yang salehah. Yang udah punya istri jangan ambil, nanti berantem habis ini. Ya kita minta yang paling utama, kita minta kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Susah deh Habib ngomong. Anda bisa bayangkan Habib ngomong napas pakai mulut gimana dong? Kayak orangnya loh. Ya Allah. Ya Allah. Habib mau nanya dulu, masih semangat apa enggak? Lanjut. Tadi yang Habib doakan lunas hutangnya satu syaratnya. Mau apa enggak?
asal yakin, asal benar-benar kuat i'tikadnya, lunas beneran. Asal satu syaratnya, mau penuhi apa enggak syaratnya? Bu, syaratnya satu, jangan ngobrol per huruf tambah hutangnya 10.000 aja dah. Berarti kalau 5 huruf berapa? 20.000. Kalau 100 huruf lu kali sendiri dah. Ya, ngobrolnya nanti selesai acara mau ngobrol sampai gigi ompong nggak masalah, setuju? Shallu ala Nabi Muhammad. Yang di belakang kedengaran nggak? Maju sini agak kedengaran. Maju. Oh, boleh nggak? Ya udah ya apa-apa, maju, tapi jangan gabung sama laki. Ini yang kosong nih, masih ada yang kosong. Yang ibu-ibu sini maju lagi, depan lagi ya. Nanti insya Allah acara tahun depan atau acara lagi pakai salon yang lebih banyak, insya Allah. Karena gini Bu, Pak, kalau kita salonnya nggak mendukung, pendengar nggak konsentrasi. Jangan kalah kita sama acara, betul apa enggak? Kalau mereka bikin dangdutan itu segede alaihim Pak speakernya. Kalau buat orkesan segede alaihim, itu bahasa baru tuh segede alaihim. Buat Nabi Muhammad harus kita prioritaskan, betul apa enggak? Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan warga Bilabong punya sound lebih bagus lagi insyaallah. Lebih kuat dari orkesan, lebih nyaring dari dangdutan insyaallah. Biar sampai kota Bogor. Suaranya kalau ngomong sampai kota Bogor. Viral dah insyaallah. Baik. Siang ini, pagi ini kita memperingati acara Maulid. Apa sih Maulid? Sering kita dengar Maulid. Kita bahas dulu Maulid. Mau apa enggak Bu? Maulid artinya kelahiran. Kelahirannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi, bagaimana Habib? Nabi sendiri nggak memperingati. Sering nggak kita dengar kayak gitu? Nabi aja nggak ngerayain Maulidnya. Kok Anda warga Bilabong ngerayain Maulid? Gimana kalau ditanya? Kumaha atuh mah? Orang Bilabong, kumaha kalau ditanya kayak begitu? Tak jawab Mau dijawab apa enggak? Maaf kalau bahasa Sunda Habib salah-salah ya. Kita jawab, iya. Kata siapa Nabi nggak ngerayain Maulid? Pernah Nabi lagi puasa di hari Senin, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa hari Senin? Ya kata Rasulullah, "Dzaka yaumun wulidtu wa utila fi awbu'itha alaihi," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di hari Senin tersebut aku dilahirkan. Di hari Senin tersebut aku diturunkan wahyu. Di hari Senin tersebut aku diangkat menjadi Rasul. Maka di hari tersebut aku puasa syukur atas kelahiranku, syukur atas diturunkan wahyu kepadaku. Ini dalil menunjukkan Nabi Muhammad merayakan Jadi ada apa enggak riwayatnya? Ada. Tapi itu kan puasa. Itu kan puasa. Kok di sini nggak puasa? Kok nggak hari Senin? Kok nggak hari yang seperti Nabi? Dalam beribadah itu tidak harus sama. Dalam beribadah itu tidak harus
bebas selama acara ibadah tersebut tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Saya mau nanya, isi maulid bagus apa enggak? Bagus. Ada ayat Al-Quran, ada sejarah Nabi, ada sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, ada qasidah yang dibacakan tadi oleh ibu-ibu majelis Jami'atul Qurra. Masya Allah, suaranya hebat-hebat, tabuannya juga. Mudah-mudahan masuk Trans TV nanti. Ya, amin lagi. Udah di sini aja. Nanti suaminya pusing kalau masuk TV. Ya, belum lagi ada tausiah, ada belajar ilmu agama, ada nanti minum ramah tamah, ada pertemuan antar sesama muslim. Mananya yang tidak bagus? Mananya yang tidak bagus? Bagus. Justru acara maulid ini harus ada setiap saatnya. Tujuan ulama mengadakan maulid apa? Satu, biar kita dekat dan ingat selalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan maulid, biar umat ini kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Bubar acara maulid, yang dibawa oleh-oleh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib mau nanya, bagus apa enggak? Acara maulid bagus apa tidak? Bagus. Paham ya? Nabi emang nggak pernah ngumpulin, kenapa ya? Nabi ada di situ, sahabat juga ada di situ. Kalau mereka kangen sama Nabi, tinggal melihat Nabi. Makin zaman sampai ke kita udah jauh zamannya, udah nggak tahu lagi. Maka dari itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, habaib kita, kiai kita, ajangan kita bikin acara maulid, satu tujuannya kembali lagi kepada Sayyidina Muhammad, kembali lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau kita bahas dalil bisa panjang ini, ibu-ibu bisa luntur make upnya nanti. Ya, bapak-bapak bisa kelaparan sedikit aja. Ya, tadi kita bahas sedikit aja. Kemudian dulu ketika Allah menampakkan Sayyidina Muhammad ke alam semesta ini, sebelumnya itu setan bisa berkeliaran, bisa ngintip Lauhul Mahfuz, bisa ngintip kejadian yang akan datang. Suatu saat setan ini nggak bisa ngintip. Pas mau ngintip ke Lauhul Mahfuz di atas, jadi di Lauhul Mahfuz itu Bu, Pak, ditulis kejadian-kejadian takdir yang akan datang, bocoran-bocoran apa. Jadi setan tahu ngintip. Yang suka ngintip berarti sama kayak siapa? Setan. Tuh, yang suka ngintip berarti sama kayak setan. Suatu saat tuh setan nggak bisa ngintip. Raja setan manggil anak buahnya, anak buahku, coba cari tahu kenapa kita gak bisa ngintip. Kok pas mau ngintip ada panah api yang kalau kita kena kita bisa mati. Dicari tahu anak buahnya keliling. Setelah dicari tahu, ternyata apa? Sang pembawa rahmat Sayyidina Muhammad lahir. Maka itu Lauhul Mahfuz diharapkan oleh setan untuk mengintip kembali, dijaga sama Allah, dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ setan pas tahu Nabi Muhammad lahir, itu setan nangis kayak anak kecil. Nggak tahu deh nangisnya gimana ya. Maka disebutkan oleh Ibn Hajar, setan itu nangis 4 kali. Anna iblis radna al-ba'arnat. Yang pertama nangisnya ketika diusir dari surganya Allah. Yang kedua ketika dia dilaknat. Yang
ketiga ketika lahirnya Nabi Muhammad. Yang keempat ketika turun surah Al-Fatihah. Tadi setan gak demen Nabi Muhammad lahir. Kenapa? Nabi kita yang lahir ini membawa rahmat kasih sayang yang melebihi kasih sayangnya orang tua terhadap kita. Nabi lebih kasih kepada kita. Nabi lebih sayang kepada kita di dunia maupun di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita ditakdirkan menjadi umat selain umat Nabi Muhammad. Dulu kalau mereka berbuat maksiat selain daripada umat Nabi Muhammad, tidak diampuni dosanya kecuali contoh patahnya maksiat mau diampuni harus dicongkel. Mulutnya kalau maksiat digunting, tangannya maksiat dipotong, bajunya kalau maksiat dipotong. Coba kalau terjadi pada zaman kita sama kita, kira-kira udah banyak yang hilang deh. Matanya hilang semua ini. Banyak nonton yang gak bener nih. Tangannya banyak yang hilang. Kenapa? Banyak yang nyuri. Umat dulu. Ada lagi yang mereka kalau berbuat maksiat tidak diampuni, langsung seketika namanya tercatat di depan pintu rumahnya. Malamnya dia maksiat, paginya tertulis namanya Fulan bin Fulan semalam karaokean misalkan. Bang dulu ada karaoke, ini misal Fulanah binti Fulan semalam nyolong duit lakinya. Oh, malu dah tuh. Tercatat itu umat dulu. Selain daripada umat Nabi Muhammad, ada lagi yang dulu kalau mereka berbuat maksiat seketika itu juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Tapi itu tidak berlaku kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena apa? Berkat Nabi kita Muhammad. Ini orang-orang bilang bersyukur biar kata jauh tapi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang penuh kasih sayang. Sebelum kita baca maulid biasanya sering dengar ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, ini kalimat laqad ja'akum kalau ada yang belajar bahasa Arab ngerti. Lam di sini lam mauti alil qasam. Qad di sini harfun ta'kid wa tahqiq. Sungguh benar-benar telah datang ja'akum, datang kepada kalian Rasul, seorang utusan Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri, yaitu golongan manusia. Ada yang mengatakan min anfusikum, dari golongan Arab, biar orang Arab gampang ngerti. Ada lagi yang mengatakan min anfusikum di sini min Quraisy, dari suku Quraisy. Ada lagi yang mengatakan lagi min anfusikum ay anfasakum ay ashrafakum wa a'rafakum wa a'lamakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, yang paling agung di antara kalian, siapa? Sayyidina Muhammad. Azizun alaihi ma'anittum, Rasul yang datang kepada kalian ini azizun alaihi ma'anittum, orangnya berat terasa olehnya penderitaan kalian. Nabi gak kepengen kalian menderita di dunia maupun di akhirat.
Nabi gak menginginkan kita susah di dunia maupun di akhirat. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dipikirkan di dalam kesehariannya. Apakah kepikiran ngumpulin harta, apa kepikiran ngumpulin dunia, nyenangin keluarganya? Nah, yang dipikirkan antum, umatnya. Ummati, ummati, umatnya yang selalu dipikirkan. Kata Nabi, perumpamanku dan perumpamaan kalian seperti ada yang menyalakan api dan aku halang kalian tersebut, yang ibaratnya seperti binatang larang. Binatang larang tersebut ingin masuk ke dalam api, aku halangi, kata Rasulullah, biar kalian tidak masuk ke dalam api. Tapi ada yang tidak mau dihalangi. Yang masuk ke dalam api tadi, ya dia terbakar. Yang aku halangi yang tidak masuk ke api, dia selamat dari kebakaran tersebut, dari panasnya api tersebut. Begitulah aku dan umatku. Nabi ngajar, Nabi dakwah, Nabi kemana-mana, Nabi ngasih tahu, ini nggak boleh, ini boleh, ini dikerjakan, ini dilarang. Tujuannya apa? Ya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang diajarkan oleh Nabi kecuali semuanya kebaikan untuk kita semua. Nabi melarang kita berzina. Kenapa? Karena berzinahan dosa, dan itu termasuk dosa besar. Tidak ada riwayat Nabi pernah nyentuh perempuan. Kenapa? Karena dengan persentuhan bisa membangkitkan syahwat. Mata harus dijaga. Kenapa? Karena permulaan zina dari mata. Coba, ada yang muda-muda nggak di sini? Banyak kan? Tanya tuh sama yang muda-muda. Sebab dia pacaran kenapa? Karena ngelihat mata. Matanya gak dijaga. Antara dia gak dijaga atau suami, calon suaminya gak jaga, pacar lakinya yang gak jaga. Makanya kata Rasulullah, inna nawla sahmun masmumun min sihamis syayatin. Sesungguhnya pandangan ini merupakan busur yang beracun dari setan. Kalau kita nggak jaga, kita ikutin, kena keperangkap setan, kena busur yang beracun tadi, yang bisa mematikan kita. Mematikan apa? Iman kita. Jadi kalau kita nggak bisa jaga mata, ngelihat yang cantik sedikit, ngelihat yang bagus sedikit, mata yang kemana-mana, ngikutin. Itu bakal menimbulkan penasaran. Usaha eta, siapa tuh cantik banget? Coba cari tahu nomor WA-nya berapa, cari tahu IG-nya apa, follow DM terus berlanjut. Udah kita abang adek aja. Udah abang adek berlanjut lagi menjadi apa? TTM. Udah TTM berlanjut lagi jadi apa? Pacaran. Udah pacaran jadi apa lagi? Terus sampai alhamilu albuntingu. Nangis perempuannya, marah. Gara-gara apa? Mata. Bermula dari mata. Hati-hati, Nabi itu melarang bukan apa-apa, tujuannya baik. Sekarang nih akhir zaman, perzinahan didukung, pernikahan dibully. Ngapain nikah dini? Nikah cepet-cepet, emang gak bisa cari duit? Ngapain nikah cepet-cepet? Gimana masa depan kamu? Anaknya pacaran didiemin, yang resikonya bisa hamil di luar nikah. Waliyadzubillah ini gak mata. Nabi merintahkan nikah terhadap yang muda.
terutama. Tapi sekarang yang muda dibilang kecepatan. Tadi bilang ya masyarakat syabab. Nih, dengerin. Wahai para pemuda-pemudi yang masih muda, buat ibu-ibu sabar nanti. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa kalian yang mempunyai bekal, yang mampu, falyatazawwad, maka hendaknya kalian menikah. Tuh, Nabi yang bilang. Nggak ada Nabi bilang yang pemuda nanti dulu kalau sudah punya rumah baru nikah, kalau sudah punya mobil baru nikah. Kemampuan di sini bukan harus punya rumah atau punya mobil, bukan. Kemampuan di sini Anda bisa menafkahi istri Anda untuk sehari semalam, bukan selama sebulan ataupun setahun. Bisa nafkahi